Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 10961100. Bab 1096 Qiandu Lianhong. Orang yang kembali dari AS dan pernah bekerja di Infosys, mesin pencari internet terbesar saat ini. Dia juga yang mengembangkan algoritma menggunakan hyperlink. Dia bahkan mendapat paten AS untuk algoritma ini. Lianhong selalu ingin memulai sebuah perusahaan mesin pencari China dan tidak bekerja untuk orang lain. Dengan tujuan ini, dia kembali ke China untuk mensurvei situasi setiap tahun. Tahun lalu, Lianhong merasa ini saat yang tepat. Ketika perusahaan Sina, Sohu, De, terdaftar di Nasdaq, dia tahu ledakan internet China akan segera dimulai. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk memulai bisnisnya. Lianhong berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke Tiongkok bersama rekannya, Su Yong. Dia menyewa beberapa pascasarjana dari Universitas Cina terkenal dan bahkan mempekerjakan seorang profesor asosiat untuk bergabung dengannya. Perusahaan yang didirikan Lianhong disebut Qiandu. Tapi Lianhong dan Su Yong tidak punya cukup dana. Setelah membeli PC dan menyelesaikan penginapan mereka tidak punya cukup uang untuk membayar pekerjanya. Profesor Universitas Beijing bahkan lebih miskin dari mereka. Jika Lianhong tidak mampu membayarnya, profesor mungkin berubah pikiran untuk bergabung dengan mereka. Jadi, Lianhong dan Su Yong membutuhkan pasangan baru. Su Yong menyarankan untuk mendekati Sina, Netis, atau Sohu. Ketiga perusahaan ini baru tercatat dan memiliki cukup dana. Saat mesin pencari Qiandu siap, mereka dapat mengizinkan situs web ini menggunakannya. Tapi Lianhong keberatan dengan saran ini. Dia merasa Qiandu dapat diperoleh oleh situs web ini dengan mudah jika situs web tersebut menjadi mitra mereka. Mereka telah melihat banyak perusahaan yang dibeli ketika mereka bekerja di Silicon Valley. Ini bukan yang dia inginkan. Selain itu, Lianhong masih memiliki paten untuk algoritma penilaian situs Rankdex. Dengan paten ini, dia memiliki chip untuk ditawar dengan banyak investor Ventura. Lianhong melihat iklan Taihua Consultancy dan mendengar bahwa 3 situs besar China telah menerima investasi perusahaan ini. Apakah ini lamaranmu? Apakah namamu Lianhong? Sun Liji melihat proposal di atas meja dan bertanya. Ya, dalam proposal Anda menyebutkan bahwa perusahaan Anda tidak akan menghasilkan keuntungan dalam 3 tahun ke depan. Apakah ini salah ketik? Sun Liji bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika perusahaan lain mendekati konsultasi Taihua, mereka akan mengklaim bahwa perusahaan akan mendapat untung setelah dana disuntikkan ke perusahaan. Tapi orang ini berbeda. Tidak ada keuntungan dalam 3 tahun ke depan. Juga, Lianhong adalah salah satu nama yang diminta manajer Feng untuk diwaspadai oleh Sun Liji. Lianhong menjawab dengan hati-hati. Ini bukan sebuah kesalahan. Berdasarkan perkiraan kami, sulit bagi kami untuk mendapat untung dalam 3 tahun pertama. Kita perlu berinvestasi dalam pengembangan mesin pencari dan pemasaran. Tapi 3 tahun kemudian, saya berani berjanji bahwa kami dapat memulihkan investasi kami dan menghasilkan keuntungan. Anda menyatakan bahwa Anda menginginkan investasi 100 juta RMB, dan Anda hanya bersedia menawarkan 49% saham perusahaan. Sun Liji tersenyum. Jika mengecualikan paten algoritma yang dimiliki Lianhong, perusahaan ini bernilai kurang dari 2 juta RMB. Bagaimana paten ini bisa sangat berharga? Manajer Dun, saya telah menemukan algoritma ini, dan ini sangat penting untuk mesin telusur. Di AS, ada sebuah perusahaan bernama Google. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya. Tetap saja, perusahaan ini menyediakan layanan mesin pencari untuk situs web seperti Yahoo, De. Mereka telah memulai situs web mesin pencari mereka sendiri. Dan banyak investor menunggu perusahaan ini terdaftar. Jika perusahaan ini terdaftar, nilainya akan melebihi 1 miliar USD. Apakah Anda mengatakan bahwa Qiandu Anda sama dengan Google? Sun Liji bertanya. Saat ini kami tidak setara dengan Google. Tetapi saya yakin bahwa Google bukanlah tandingan kami dalam hal mesin pencari China. Ini karena hanya orang Tionghoa yang lebih tahu bahasa Mandarin. Berapa banyak orang yang ada di perusahaan Anda? 10. Termasuk aku. Sun Liji menjawab. Skalamu terlalu kecil. Saya mendengar Google akan memasuki pasar China. Dan bagaimana Anda akan bersaing dengan Google jika semua situs web menggunakan mesin pencari Google? Sebagian besar insinyur Google adalah orang Amerika. Dan mereka tidak terbiasa dengan bahasa kami.
Pasti akan ada banyak kesalahan. Dan kami telah mempekerjakan semua insinyur perangkat lunak Cina. Ini adalah keuntungan kami. Yang terpenting, kami adalah perusahaan Cina. Dan kami akan mendapat dukungan dari sebagian besar orang Cina. Saya dapat memutuskan investasi 100 juta RMB ini. Tetapi saham yang Anda tawarkan terlalu sedikit. Saya berani mengatakan selain perusahaan kami, tidak ada yang mau memberi Anda jumlah ini. Kami menginginkan 70% hak suara perusahaan. Dan Anda dapat mendiskusikannya dengan mitra Anda. Manajer Sun, apakah Anda akan memberikan perusahaan yang Anda dirikan kepada orang lain? Li Yanhong bertanya. Itu tergantung. Jika harganya cocok, saya tidak keberatan menjualnya. Saya pikir Anda mungkin pernah mendengar tentang ini. Kami memiliki saham dari 3 situs web utama China. Dan jika Anda menerima persyaratan kami dapat membiarkan Qiandu menangani layanan mesin pencari dari situs web ini. Sun Liji menjawab. Ketiga situs web Cina itu akan setuju. Tetapi mesin pencari Qiandu harus cukup baik sejak awal. Manajer Sun, tawarannya sangat menarik. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak akan menyerahkan perusahaan yang saya dirikan kepada orang lain. Saya mendengar bahwa pemegang saham utama Netis masih Ding Lei. Sun Liji menolak. Jangan terburu-buru menolak kami. Mungkin Anda tidak tahu tentang detailnya. Anda dapat bertanya kepada Sina Sohu De. Apakah kami telah ikut campur dalam operasi perusahaan mereka? Kami tidak pernah mengganggu operasi mereka dan bahkan membantu mereka. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa perusahaan kami adalah pemegang saham utama Sina dan banyak perusahaan, tetapi ketuanya adalah orang lain? Maaf, kecuali Anda semua menunjukkan dalam kontrak bahwa mayoritas saham bukanlah saham yang memiliki hak suara. Li Yanhong bersikeras. Berapa proporsi yang Anda sarankan? 30% saham voting. Dan sisanya adalah saham non-voting. Kata Li Yanhong. 49% saham voting dan sisanya adalah saham non-voting. Anda semua masih akan memegang sebagian besar saham voting. Dan saya perlu mengingatkan Anda bahwa semakin lama Anda menyeret, semakin sulit bagi Qiandu untuk berhasil. Google berkembang sangat cepat di AS. Dan bos saya juga berinvestasi di Google. Jika kita mau, kita bisa menggunakan Google dan mendirikan perusahaan mesin pencari Cina. Apakah menurut Anda perusahaan Anda masih dapat bertahan? Mata Li Yanhong hampir keluar dari rongganya. Apa yang Sun Liji katakan? Bosnya, Feng Yu, adalah pemegang saham Google. Ini berarti paten Li Yanhong tidak berguna dalam negosiasi ini. Li Yanhong mengatupkan giginya. Bagus. Anda semua akan mendapatkan 49% saham voting. Dan totalnya menjadi 70% saham. Dananya kapan bisa masuk? Sun Liji tertawa. Dana akan masuk ke rekening perusahaan Anda pada hari yang sama saat kontrak ditandatangani. Bab 1097 Shidazu kembali ke puncaknya lagi setelah menerima panggilan Sun Liji. Feng Yu segera terbang kembali ke Beijing. Old Sun, tunjukkan kontraknya sekarang. Sun Liji telah menyiapkan kontrak untuk Feng Yu. Manajer Feng, 100 juta RMB untuk 70% saham perusahaan. Kami hanya memiliki 49% saham voting. Tetapi jika mereka membutuhkan lebih banyak dana, kami akan mendapat prioritas. Istilah-istilah ini lebih baik dari yang diinginkan Feng Yu. Feng Yu telah memberitahu Sun Liji untuk membeli 49% perusahaan Li Yanhong seharga 20 juta dolar Amerika Serikat. Feng Yu menepuk pundak Sun Liji. Kerja bagus. Qiandu ini akan mendatangkan keuntungan yang sangat tinggi bagi kita di masa depan. Pengembaliannya akan lebih dari 100 kali lipat dari investasi mereka saat Qiandu terdaftar. Itu karena kami telah berinvestasi di banyak perusahaan internet. Dan perusahaan ini adalah platform yang bagus untuk Qiandu. Jika tidak, Li Yanhong mungkin tidak setuju. Dia hanya ingin memberi kami 49% saham non-voting perusahaannya. Old Sun, nilai saham ini akan berlipat ganda dalam 5 tahun. Sekalipun perusahaan ini tidak terdaftar, nilainya tetap akan berlipat ganda. Jika perusahaan terdaftar, tidak ada yang tahu berapa nilai saham ini. Mata Sun Liji hampir keluar. Nilainya akan berlipat ganda dalam 5 tahun. Dia merasa diberkati menjadi CEO dari Taihua Consultancy. Feng Yu telah menciptakan keajaiban. Sun Liji mengingat kembali saat mereka berinvestasi di ketiga perusahaan internet China itu. Dia merasa telah membuang-buang uangnya saat itu. Tetapi setelah ketiga perusahaan itu terdaftar di Nasdaq, harga sahamnya melonjak.
Harga saham ketiga perusahaan tersebut terus naik hingga manajer Feng menjual saham Microsoft miliknya sebelum turun perlahan. Taihua Consultancy akan membuat beberapa kali lipat dari investasi mereka ketika mereka menjual saham non-voting dari ketiga perusahaan tersebut dalam 1 tahun. Feng Yu tidak akan pernah menjual saham pemungutan suara dari ketiga perusahaan internet China itu. Sun Liji harus mengakui bahwa Feng Yu memiliki pandangan ke depan yang baik. Dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, tidak hanya perusahaan internet yang bangkit. Industri lain juga menjadi populer. Suplemen kesehatan. Setelah saga produk suplemen kesehatan palsu Lebashi, industri suplemen kesehatan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Produk suplemen kesehatan terpopuler adalah Now Baijin, yang mulai diiklankan tahun lalu. Iklan Now Baijin ada di mana-mana, dan mereka menggunakan slogan yang menarik dan iklan yang lucu. Namun tidak disebutkan manfaat yang ditawarkan produk ini, dan dipasarkan sebagai hadiah modis. Tujuan produk ini dipasarkan sebagai hadiah untuk orang tua. Ketika para lansia menerima Now Baijin, mereka tahu itu adalah hadiah yang mahal. Ini berbeda dengan dulu ketika orang tua menerima hadiah, tetapi mereka tidak tahu nilainya. Apa manfaat suplemen kesehatan Now Baijin ini? Itu hanya dapat meningkatkan kualitas tidur dan membantu pencernaan. Harga eceran sekotak Now Baijin adalah 168 RMB, dan harganya kurang dari sepertiganya. Bagian utama dari biaya produksi adalah untuk pemasaran, pengemasan, transportasi, Now Baijin juga menggunakan iklan lunak di internet, surat kabar, majalah, Meskipun iklan tersebut tidak melebih-lebihkan manfaat produk ini, namun menyatakan bahwa kandungannya dapat meningkatkan sistem pencernaan pengguna dan membantu tidur. Uraian yang tidak jelas ini menimbulkan kesan bahwa produk ini menggunakan bahan-bahan yang mahal. Ada rumor bahwa Now Baijin memiliki anti penuaan dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Saat rumor menyebar, manfaatnya dibesar-besarkan untuk memperbaiki kondisi kulit dan membantu kesuburan pria. Mungkinkah Shidazu tidak tahu tentang rumor ini? Namun dia tidak meminta anak buahnya untuk mengklarifikasinya dan membiarkan gosip itu menyebar. Yang lebih mengejutkan adalah produk ini dipasarkan sebagai hadiah, dan diterima oleh konsumen. Di Cina, orang mengirim hadiah selama festival. Produk kesehatan yang diiklankan di TV adalah hadiah yang populer, karena dianggap sebagai barang bermerek. Bagaimana jika Anda membeli hadiah lain, dan itu tidak berguna bagi penerimanya? Ini adalah suplemen kesehatan, dan meskipun penerima tidak menggunakannya, penerima juga dapat memberikannya kepada orang tuanya. Apalagi produk ini lebih sehat dibandingkan pemberian rokok dan alkohol. Mulai tahun lalu, Now Baijin menjadi suplemen kesehatan terlaris di China, dengan penjualan hampir 1 miliar RMB. Now Baijin memulai kebangkitan industri produk suplemen kesehatan di Tiongkok. Segala macam produk suplemen kesehatan bermunculan di pasaran. Produk-produk tersebut diklaim memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti anti penuaan, meningkatkan daya ingat, kekebalan tubuh, Itu benar. Sebagian besar produk ini tidak dapat beriklan di CCTV, tetapi dapat beriklan di stasiun TV lokal. Selain stasiun TV lokal, perusahaan-perusahaan ini juga beriklan di poster dan billboard. Mereka menggunakan telemarketing, penjualan dari pintu ke pintu, selebaran, rekomendasi dari apotek, Bagaimanapun, konsumen yang telah membeli produk ini akan memiliki efek placebo dan menganggap produk tersebut efektif. Di pasaran, banyak produk palsu Now Baijin bermunculan. Biaya produksi hanya 2 RMB, dan mereka menjual dengan harga tinggi. Kemasan produk ini sangat mirip dengan Now Baijin asli dan dijual melalui penjualan dari pintu ke pintu. Produk-produk ini tidak menyebutkan apa manfaatnya, dan bahkan mungkin beracun. Tahun ini, penjualan Now Baijin terus meningkat, dan Shidazu mengklaim bahwa keuntungan perusahaannya akan melebihi 1 miliar RMB. Shidazu mengakuisisi perusahaan cangkang untuk bersiap mendaftarkan perusahaan Now Baijin miliknya. Perusahaan masih dalam peninjauan. Setelah terdaftar dengan sukses, Shidazu akan memiliki dana untuk meningkatkan skalanya. Iklan, menurunkan biaya, Saat ini, permintaan akan produk ini telah melebihi pasokan. Tentu saja, Shidazu juga mengembangkan produk baru. Dia tidak percaya produk ini bisa populer selama beberapa dekade. Bahkan jika itu terjadi, dia membutuhkan asuransi. Di masa lalu, Shidazu juga pernah memproduksi kartu berbahasa Mandarin,
yang juga dianggap sebagai perusahaan terkait teknologi. Industri internet berkembang pesat sekarang, dan Shidazu juga ingin mendapatkan bagian dari kue raksasa ini. Sulit untuk memasuki industri melalui produk lain, tetapi game online lebih mudah. Lihatlah legenda Mir, hanya pemain China yang telah melampaui 10 juta. Shidazu berniat menggunakan uang yang diperolehnya dari Nao Baijin untuk memasuki industri internet. Dia bertekad untuk menjadi salah satu dari 10 miliarder teratas di China lagi. Bab 1098 Frustrasi Sun Zengyi Feng Yu puas setelah mendengar laporan Sun Liji tentang keuntungan perusahaan saat ini dan masa depan. Sekitar setengah dari investasi perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan setengah sisanya masih berlangsung. Konsultasi Taihua melakukan pemeriksaan ketat pada perusahaan yang meminta mereka untuk berinvestasi. Tidak semua perusahaan internet telah menerima dana dari Taihua Consultancy, terutama bidang tempat Taihua Consultancy berinvestasi. Ini karena Taihua Consultancy sangat yakin bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perusahaan lain di bidang yang sama tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka. Bagaimana jika konsultasi Taihua telah berinvestasi di perusahaan yang memiliki bisnis yang tumpang tindih di bidang yang sama? Bagaimana konsultasi Taihua akan membantu perusahaan-perusahaan itu? Jika konsultasi Taihua mendukung kedua perusahaan, itu akan bersaing di antara mereka sendiri. Tetapi jika konsultan Taihua tidak mendukung mereka, perusahaan-perusahaan itu mungkin sudah usang. Saat ini, Sun Zengyi dari SoftBank mulai berinvestasi di perusahaan tersebut. Dia ingin meniru ledakan internet seperti AS. Meskipun Sun Zengyi tidak berhasil berinvestasi di perusahaan yang dia inginkan, dia telah berinvestasi di beberapa perusahaan kecil. Dia akan membantu mereka mendaftar. Sulit bagi perusahaan kecil ini untuk terdaftar di Nasdaq atau Bursa Saham Tokyo. Meski begitu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk terdaftar di Bursa Saham China. China masih belum menerapkan persyaratan ketat untuk masuk daftar, dan ada banyak celah untuk dieksploitasi. Setelah perusahaan terdaftar, perusahaan dapat mendongkrak harga saham perusahaannya dengan menjual konsep internet dan rencana masa depan mereka. Setelah 1 tahun, mereka perlahan akan menjual sahamnya dan mendapat untung dari sana. Semuanya berjalan lancar. Pada akhir tahun lalu, SoftBank berhasil mencatatkan 2 perusahaan, dan harga saham langsung melonjak. Namun setelah kehancuran Nasdaq di awal tahun ini, saham internet China juga mulai turun. Alasan utamanya adalah para investor telah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa begitu berharga? Mereka pasti dinilai terlalu tinggi. Perusahaan-perusahaan yang didorong oleh SoftBank agar terdaftar diperintahkan untuk berhenti. Kedua perusahaan yang terdaftar tahun lalu itu diselidiki. Mereka ditemukan telah memanipulasi harga saham mereka dan diskors. Saat perdagangan dilanjutkan, harga saham mereka akan anjlok. Sun Zengyi tidak akan dapat mencairkan investasinya. Para investor yang telah membeli saham perusahaan sebelumnya lah yang menghasilkan sejumlah uang. Mereka yang berinvestasi belakangan juga terjebak uangnya. Perusahaan yang ingin diinvestasikan oleh Sun Zengyi direnggut oleh perusahaan Feng Yu. Perusahaan tempat dia berinvestasi terganggu oleh apa yang dikatakan Feng Yu. Sun Zengyi sangat marah dengan Feng Yu. Anda mendapatkan uang Anda, dan saya mendapatkan uang saya. Kami tidak saling mengganggu. Anda sudah merenggut calon pelanggan saya. Apalagi yang Anda inginkan? Sun Zengyi ingin menggunakan kompetisi antara 3 portal web China dan mendapatkan penawaran darinya. Namun para bos dari ketiga portal web tersebut saling mengenal dan memiliki persaingan yang sehat. Semuanya berfokus untuk mendapatkan pengguna dan melaporkan berita. Tapi Sina sekarang fokus pada fitur microblogging dan berita luar negeri. Netis berfokus pada kotak surat dan distribusi game. Hanya bisnis distribusi game. Netis berhasil mencapai titik impas tahun ini. Sedangkan Sohu fokus pada forum dan video online. Hampir semua netizen di China akan memiliki akun Sohu. Hampir semuanya dibahas di forum online. Staf di perusahaan dengan koneksi internet akan memeriksa berita terbaru tentang Sina sebelum masuk ke kotak surat netis untuk email mereka. Setelah itu, mereka akan masuk ke forum online Sohu secara diam-diam sambil bekerja. Semua orang akan memeriksa forum sesekali. Mungkin ada beberapa diskusi yang menarik mereka muncul kapan saja. Bagaimana jika seseorang mencari Anda? Tidak apa-apa. Mereka akan menghubungi Anda melalui Kiki. Seperti Win and Rain Electronics.
Hampir semua perusahaan besar di China mendorong kantor tanpa kertas untuk menghemat biaya. Feng Yu hanya memberitahu perusahaannya untuk menggunakan Qi untuk menyampaikan pesan di dalam perusahaan dan menghentikan pemborosan kertas. Tetapi dia tidak mengharapkan perusahaannya untuk menerapkannya sejauh ini. Beberapa dokumen penting seperti gambar, kontrak, deal harus tetap dicetak. Tetapi beberapa perusahaan internet yang diinvestasikan oleh Feng Yu telah memasuki kehidupan semua netizen di China. Tidak mungkin bagi orang Cina manapun yang online untuk tidak mengetahui tentang ketiga perusahaan ini. Internet berkembang pesat, dan PC semakin umum di Cina. Tapi kerugian investasi Sun Zengyi semakin meningkat. Banyak perusahaan yang diinvestasikan Sun Zengyi selesai membelanjakan dana mereka bahkan sebelum mereka terdaftar. Perusahaan-perusahaan ini menghubungi Sun Zengyi untuk investasi lebih banyak dengan imbalan saham. Sun Zengyi menyadari bahwa perusahaan-perusahaan ini telah membelanjakan dana mereka dengan sembrono. Saya telah menginvestasikan sejumlah uang di perusahaan Anda. Hal pertama yang Anda lakukan adalah merenovasi kantor Anda, membeli mobil untuk semua eksekutif perusahaan, menaikkan gaji semua pengembang, Tapi di mana hasil yang kamu janjikan padaku? Kalian semua belum memenuhi tuntutan kalian dan belum mencapai apapun. Yang Anda lakukan hanyalah melukis gambar yang indah untuk membuat saya berinvestasi. Anda semua belum mencapai apa-apa dan menggunakan uang yang diinvestasikan untuk diri Anda sendiri. Apa kau memperlakukanku seperti orang idiot? Sun Zengyi memarahi bawahannya, yang telah bernegosiasi dengan perusahaan tersebut, untuk melampiaskan amarahnya. Tapi bawahan itu merasa dirugikan. Kami akan berhasil berinvestasi di Cina jika Anda tidak meminta lebih banyak saham saat itu. Saya telah menolak beberapa perusahaan ini, tetapi Andalah yang meminta saya untuk mengambil risiko. Anda mengatakan bahwa internet sedang booming di China, dan kami dapat memperoleh keuntungan besar melalui perusahaan-perusahaan ini. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan ini lulus kriteria seleksi. Dan sekarang Anda menyalahkan saya atas kerugian ini. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan bawahan ini, karena Sun Zengyi adalah bosnya. Pergi. Pikirkan cara untuk menstabilkan kedua saham tersebut dan mendaftarkan kedua perusahaan ini. Jika tidak, investasi kami di China akan hilang. Sun Zengyi melempar berkas dokumen ke lantai. Bawahan dengan cepat mengambil file tersebut dan meninggalkan kantor Sun Zengyi. Suasana hati Sun Zengyi sedang buruk setelah gagal berinvestasi di perusahaan internet China itu. Mungkin juga karena harga saham Yahoo sempat anjlok belakangan ini. Namun berdasarkan kesepakatan, Sun Zengyi tidak bisa menjual saham perusahaan internetnya dalam beberapa tahun ke depan. Jika tidak, perusahaan tidak akan menderita banyak kerugian. Sun Zengyi memfasilitasi Yahoo untuk memasuki Cina. Dengan pengalaman Yahoo di AS, mereka pasti akan sukses setelah masuk ke China. 3 portal web Cina itu akan dikalahkan oleh Yahoo. Mereka akan dikalahkan oleh SoftBank. Bab 1099 forum harus diatur akhir pekan. Feng Yu masuk ke akun Legend of Mir miliknya. Dia melihat Zhou Kexin tidak online dan menanyakan 2 pemain penggantinya. Zhou Kexin sesekali masuk tetapi tidak pernah membalas pesan mereka. Feng Yu menghela nafas. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain untuk mendekatinya. Feng Yu bosan dan pergi melihat forum Sohu. Dia ingin melihat seperti apa forum online sekarang. Saat ini mudah untuk mendaftarkan akun dan tidak memerlukan email, nomor ponsel, nama, Feng Yu memasukkan beberapa nomor dan berhasil mendaftarkan akun. Feng Yu membuat catatan mental untuk memberitahu Zhang Chaoyang bahwa dia dapat beriklan di halaman pendaftaran akun. Misalnya, saat pendaftaran, pengguna harus memasukkan akun email. Kode verifikasi akan dikirim ke email. Dan ini akan mempromosikan kotak surat netis. Dengan cara ini, netis harus membayar biaya iklan Sohu. Juga, pengguna harus memberikan informasi kontak mereka. Ponsel masih belum umum, tetapi pengguna dapat mengajukan akun Qi. Mendaftarkan Qi sangat mudah, dan Sohu dapat memperoleh sejumlah biaya iklan dari Tencent. Mengapa Zhang Chaoyang tidak memikirkan cara sederhana untuk menghasilkan uang? Ada banyak area bagi perusahaan-perusahaan ini untuk bekerja sama. Mengapa mereka tidak menggunakan otak mereka? Feng Yu menghela nafas saat dia melihat-lihat forum. Budaya, sejarah, militer, hiburan, olahraga, keuangan, mobil, wanita, hubungan, cerita. Ada terlalu banyak subforum. Jika ada 2 hingga 3 moderator untuk setiap forum, mereka perlu mempekerjakan banyak orang. Tapi ini juga bagus.
Karena ada sesuatu yang menarik bagi semua orang. Pakar akan muncul di forum. Feng Yu memasuki forum tentang mobil. Posting pertama berbicara tentang model rusa oriental terbaru Songjiang. Ulasan model ini sangat bagus, dan Feng Yu mengangguk dengan puas. Posting kedua tentang mobil sport Songjiang yang diluncurkan tahun ini. S1. Namun hanya sedikit pemilik yang membahas mobil ini di thread tersebut. Ulasan mereka tentang mobil ini sebagian besar positif dan memujinya karena eksteriornya yang indah dan perawatan yang mudah. Posting utas lainnya membuat iri beberapa pemilik itu. Karena mobil ini berharga lebih dari 1 juta RMB. Yang mampu membeli mobil ini semuanya adalah Taipan. Utas ketiga juga berbicara tentang mobil Songjiang. Di Hao. Ini adalah model mobil custom terbaru dari Songjiang. Harganya mulai dari 1 juta hingga 3 juta RMB. Dan harus dipesan terlebih dahulu sebelum diproduksi. Seseorang menyebutkan bahwa mereka telah melihat di Hao di lokasi XX. Utas lainnya adalah tentang merek mobil lain. Tapi mobil Songjiang telah menempati hampir sepertiga dari semua utas. 3 dari 5 utas teratas adalah tentang mobil Songjiang. Dan 2 sisanya adalah mobil patungan. Li Mingde cukup pintar menggunakan forum ini untuk mengiklankan mobil Songjiang. Di bagian olahraga, sebagian besar posting tentang Olimpiade Sydney yang akan datang. Feng Yu tidak tertarik karena dia sudah merekrut para atlet top itu. Setelah mereka memenangkan medali, iklan akan dirilis. Tahun ini, Feng Yu telah menambah slot iklannya di CCTV 5 karena Olimpiade. Ada satu utas yang menarik perhatian Feng Yu di bagian olahraga. Ini untuk memberi selamat kepada Lawin and Rain karena telah memenangkan kejuaraan NBA. Poster tersebut mengklaim bahwa ini adalah langkah maju yang besar bagi orang China. Feng Yu terdiam. Semua pemain utama saya adalah orang Amerika. Dan bahkan jika Wang Zizi ada di tim, dia hanya pemain cadangan. Itu benar. Tim bola basket pria China saat ini sedang menjalani pelatihan di AS, dan Feng Yu mengatur agar mereka memainkan beberapa pertandingan persahabatan dengan timnya. Feng Yu memasuki forum sejarah, dan itu penuh dengan omong kosong. Orang-orang memposting kisah sejarah yang dibuat-buat dan bahkan memposting sejarah Dewi Pengasih. Sungguh jenius. Pria itu bahkan berhasil meyakinkan orang lain untuk mempercayai kisahnya yang dibuat-buat. Feng Yu masuk ke bagian keuangan selanjutnya. Beberapa pakar berbicara tentang booming saham internet. Mereka mengklaim bahwa crash baru-baru ini hanyalah penyesuaian teknis, dan pasar akan segera pulih. Orang-orang ini bodoh atau dibayar untuk memposting komentar ini. Semua orang dapat melihat bahwa saham internet telah jatuh. Meski tidak semua perusahaan akan musnah, saham perusahaan internet tidak lagi populer. Feng Yu memposting pandangannya di utas, menasihati orang lain untuk berhati-hati dengan membeli saham. Tetapi dia tidak peduli jika ada orang yang memperhatikan nasihatnya. Feng Yu memasuki semua forum yang berbeda sampai dia memasuki bagian hubungan. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa ada begitu banyak utas di bawah bagian ini? Dan ada begitu banyak balasan. Apakah orang suka mendiskusikan masalah hubungan mereka secara online sekarang? Kencan daring. Ini forum. Feng Yu mengklik salah satu utas. Berengsek. Ini adalah jenis cerita. Cinta. Feng Yu menggulir balasan utas. Terima kasih. OP. Terima kasih atas kerja kerasmu. Berengsek. Ini seharusnya menjadi forum hubungan. Tapi penuh dengan cerita erotis. Siapa sih moderator forum ini? Apa yang telah dia lakukan? Apakah Zhang Chao yang tahu tentang ini? Atau apakah dia membiarkan ini terjadi? Feng Yu meraih ponselnya dan menelepon Zhang Chaoyang. Halo. Manajer Zhang. Saya Feng Yu. Manajer Feng. Apakah ada sesuatu? Manajer Zhang. Forum kami telah menarik banyak pandangan. Selamat. Ini adalah pujian dari semua orang di perusahaan. Zhang Chaoyang menjawab dengan rendah hati. Saya penasaran. Apakah Anda mengunjungi forum online? Ya. Saya akan memasuki forum keuangan setiap hari. Zhang Chaoyang menjawab sambil tertawa. Forum memungkinkan pengguna untuk melihat pendapat mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Apakah Anda semua memeriksa isi postingan sebelum dipublikasikan? Zhang Chaoyang merasakan ada yang salah dengan nada suara Feng Yu. Dia dengan hati-hati menjawab. Manajer Feng, apakah ada masalah dengan salah satu postingan di forum? Tidak hanya satu. Itu banyak. Hampir seluruh forum bermasalah. Apakah Anda tidak memiliki moderator untuk memeriksa postingan? Ya, kami memiliki seorang ketua moderator dan seorang wakil moderator untuk mengelola forum.
Anda harus tahu bahwa ada banyak postingan setiap hari. Dan ini adalah pekerjaan yang membosankan. Mereka mungkin melewatkan beberapa utas. Zhang Chao yang menjelaskan. Kalau satu atau dua postingan, bisa dibilang itu human error, dan saya bisa memaklumi. Kunjungi forum hubungan sekarang. 8 dari 10 utas memiliki masalah. Anda akan tahu apa masalahnya setelah Anda mengunjungi forum. Zhao Chao yang memegang ponselnya dengan bingung setelah Feng Yu membanting ponselnya. Dia langsung login dan masuk ke forum relationship. Dia tertegun. Wajah Zhao Chao yang memerah karena marah. Dan meraih telepon di mejanya. Dapatkan kepala manajemen teknologi dan konten ke kantor saya sekarang. Juga, panggil moderator hubungan ke kantor saya. Dan minta bagian keuangan untuk menyiapkan gaji mereka. Bab 1100 Kerjasama Multi-Pihak Bagian 1 dari 2, malam itu. Feng Yu melihat beberapa forum Sohu untuk sementara dimatikan untuk pemeliharaan. Forum lain juga dibersihkan. Departemen Teknologi memikirkan ide untuk mengelola forum mereka. Mereka dapat melibatkan Qiandu untuk mengembangkan program pencarian kata kunci yang menyoroti moderator jika beberapa kata kunci muncul. Posting atau utas ini akan dimoderasi secara manual. Moderator akan bertanggung jawab atas forum yang diasuhnya. Jika ada masalah dengan forum, moderator forum tersebut akan dikenakan sanksi. Tentu saja, dengan penalti, akan ada hadiah. Jika iklan di forum itu melebihi target, moderator akan mendapat bonus. Semua forum akan memiliki posting, lengket, yang mengingatkan pengguna bahwa memposting konten eksplisit di China adalah ilegal. Perusahaan akan melacak alamat IP dan menyerahkannya ke polisi. Pada tahun 1994, China telah mendirikan Departemen Kepolisian Internet mereka. Mulai tahun 1995 dan seterusnya, setiap kepolisian kota akan memiliki petugas yang bertanggung jawab atas kejahatan online. Tapi saat itu, tidak banyak petugas yang tahu tentang PC. Dan ini adalah departemen yang tidak berdaya. Namun mulai tahun ini dan seterusnya, Feng Yu mengetahui bahwa Lenovo telah menerima pesanan untuk beberapa server besar dan PC berperforma tinggi. Kepolisian Tiongkok juga mempekerjakan beberapa profesional jurusan komputer sebagai petugas. Ini terutama karena sekelompok peretas telah muncul baru-baru ini. Peretas ini menyebut diri mereka Aliansi Peretas Merah dan berspesialisasi dalam menyerang situs web pemerintah negara lain untuk bersenang-senang. Beberapa dari peretas ini bergabung dengan polisi internet. Mereka menggunakan dana pemerintah China untuk menyiapkan keamanan siber bagi pemerintah. Lagi pula, pemerintah Cina juga takut pada peretas. Aliansi Peretas Merah bahkan merekrut anggotanya secara online secara terbuka. Jika Liu Chuanzi tidak memberitahu Feng Yu tentang para peretas, Feng Yu tidak tahu tentang mereka. Yang disebut peretas itu mungkin terampil, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan peralatan keamanan siber berperforma tinggi. Ini seperti game online. Level Anda mungkin tinggi, tetapi musuh Anda mengenakan perlengkapan yang sangat bagus. Tidak peduli bagaimana Anda memukul musuh Anda tidak dapat merusaknya. Bagaimana Anda akan menang? Setelah melakukan semua itu, Sohu bahkan diberikan sertifikat penghargaan oleh pemerintah China. Setelah Zhang Chao yang menerapkan semua tindakan ini, Feng Yu merasa puas. Dia disebut Zhang Chao yang, apakah kamu tahu tentang Aliansi Peretas Merah? Zhang Chao yang terkejut dengan pertanyaan Feng Yu. Manajer Feng, mengapa kamu menanyakan ini padaku? Saya bukan anggota aliansi ini. Selain itu, aliansi ini berspesialisasi dalam memanfaatkan celah internet untuk menyerang. Ini bukan sesuatu yang saya kuasai. Aku tidak membicarakanmu. Jika situs web kami diserang, dapatkah Anda semua menanganinya? Itu akan tergantung pada berapa banyak peretas yang menyerang kita. Jika hanya 1 atau 2 hacker, peralatan kami cukup untuk menanganinya. Tetapi jika ada 7 hingga 8 peretas, situs web kami mungkin harus dimatikan untuk sementara waktu. Zhang Chao yang menjawab, peretas merah itu sangat kuat, dan mereka seharusnya bekerja untuk saya. Mereka adalah orang-orang terbaik untuk bertanggung jawab atas keamanan internet kita. Di kasino, banyak pengelola yang dulunya ahli judi atau curang. Mereka adalah orang-orang terbaik untuk menangkap curang. Apakah kamu yakin jika kamu tidak mengenal siapapun dari mereka? Manajer Zhang, tidak apa-apa memberitahu saya. Dan saya tidak akan memberitahu orang lain. Saya berharap dapat mempekerjakan mereka untuk bertanggung jawab atas keamanan online kami. Mengapa peretas menyerang situs web kami?
Peretas tidak akan menyerang situs web secara acak dan hanya akan meretas situs web lain karena suatu alasan. Jika tidak, mereka akan ditangkap dengan mudah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika beberapa peretas mengembangkan virus yang lepas kendali? Feng Yu tiba-tiba teringat virus merpati kelabu. Ini adalah salah satu dari 10 virus teratas selama 3 tahun berturut-turut. Setelah itu, beberapa orang mengubah virus menjadi Trojan dan membuat berbagai jenis variasi. Zhang Chao yang menjawab, mungkin Qiu Bojun atau Lei Dajun mungkin mengenal para peretas itu. Anda dapat mencoba bertanya kepada mereka. Apakah Anda mengatakan bahwa mereka telah mencoba merekrut para peretas? Saya hanya menebak, dan saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Zhang Chao yang menjawab, baiklah, saya akan bertanya kepada mereka nanti. Oh, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Saya rasa Sohu, Sina, Netis, Qiandu, Tencent, dapat bekerja sama untuk saling mempromosikan produk dan berbagi teknologi Anda. Ini akan baik untuk semua pihak. Kami bekerja sama di banyak bidang. Mesin pencari kami menggunakan Qiandu. Dan kami juga mengiklankan Kiki Tencent, Legend of Mirnetis, dan Microblog Sina. Bukankah ini dianggap kerja sama? Zhang Chao yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kerja sama ini hanya di permukaan. Saya mendaftarkan akun di forum kami kemarin. Dan saya hanya perlu memberikan nomor akun, kata sandi, dan nick. Itu benar. Tidak ada yang suka menggunakan identitas asli mereka secara online. Dan mereka lebih suka menggunakan segala macam julukan yang menarik. Bagaimana jika mereka lupa kata sandinya? Mereka dapat mendaftarkan akun baru atau menggunakan opsi pemulihan kata sandi mereka. Hah, opsi pemulihan kata sandi. Feng Yu tidak memperhatikan hal ini kemarin. Maka Anda harus membuatnya wajib bagi pengguna. Anda tidak perlu mengajukan pertanyaan yang rumit. Atau pengguna mungkin akan lupa setelah beberapa hari. Anda juga dapat menggunakan opsi lain untuk memulihkan kata sandi pengguna. Misalnya, nomor ponsel. Anda dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan kode verifikasi kepada pengguna. Pilihan lain adalah menggunakan email. Anda dapat bekerja dengan Netis dan meminta mereka mengirim email verifikasi ke pengguna. Pengguna dapat menggunakan kode verifikasi untuk mengubah kata sandi mereka. Terakhir, Anda meminta pengguna Kiki mereka untuk mengirimkan kode verifikasi kepada pengguna. Jangan berpikir bahwa kamu akan menderita kerugian dengan melakukan ini. Anda dapat meminta komisi dari perusahaan telekomunikasi. Biaya mereka untuk melakukan ini tidak tinggi, dan kami akan meningkatkan keuntungan mereka. Untuk email dan Kiki, Anda juga dapat membebankan biaya iklan kepada mereka. Zhang Chao yang terkesan. Manajer Feng, kamu sangat pintar. Dengan cara ini, keuntungan Sohu akan meningkat pesat. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.